Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Pada hari ini saya bersama dengan Pak Asbang, Asisten Pembangunan, Koordinator Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara, dan tentunya Ibu Kepala Sumber Daya Air yang bertanggung jawab secara langsung untuk melihat lapangan dan mengecek yang ada. Dalam hal ini perlu kami sampaikan, yang pertama, sebenarnya kami sudah mengantisipasi sejak awal dalam 10 bulan pemerintahan yang saya pimpin, saya sudah langsung ini menjadi prioritas. Maka kenapa di Muara Angke yang tentunya kalau tidak ada antisipasi itu pasti robnya jauh lebih tinggi. Kemarin memang rob yang terjadi karena bulan supermoon. Jadi supermoon itu bulan penuh, dan dari 15 hari yang lalu kami sudah mempersiapkan di pemerintah DKI Jakarta, termasuk di beberapa titik, terutama di tempat ini, kemudian di Muara Baru, di Muara Angke, di Marta Dinata, dan sebagainya. Memang yang menjadi problem adalah salah satunya ada yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU, ada yang menjadi tanggung jawab Pelindo, ada yang menjadi tanggung jawab KKP, ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Nah, yang seperti ini kenapa kok ada seperti dibagi-bagi, yaitu adalah kesepakatan yang pada waktu itu dilakukan. Tetapi apapun saya sudah memerintahkan kepada sumber daya air, penanggung jawab utama tentunya adalah pemerintah DKI Jakarta, karena apapun pemerintah DKI Jakarta harus hadir untuk itu. Maka dalam kesempatan ini terdapat beberapa hal yang ingin saya sampaikan, maka kami segera menangani, karena ini sekarang robnya untuk bulan depan atau bulan-bulan ke depan pasti masih ada, tetapi puncaknya memang kemarin ini. Maka di Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Green Bay Fluid, RE Marta Dinata, Ancol, dan Cilincing Marunda, saya meminta untuk ini dikoordinasikan, dan besok ada pertemuan dengan Kementerian PU, KKP, Pelindo, Sumber Daya Air. Intinya adalah koordinasi itu perlu dilakukan di lapangan. Untung di Jakarta kemarin kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari penyiapan pompa dan sebagainya, sehingga ketika air robnya naik, yang oleh Pak Ahok diperkirakan kalau jebol bisa sampai banjir di Monas, waktu itu saya jawab dengan ya serius juga bahwa mudah-mudahan nggak terjadi, dan alhamdulillah tidak terjadi. Saudara-saudara sekalian, maka untuk itu saya tetap meminta kepada Dinas Sumber Daya Air untuk melanjutkan pembangunan di tahun 2026, 2025, 2026 ini untuk NCICD, National Capital Integrated Coastal Development. Pekerjaan yang saya minta untuk dilanjutkan, yang pertama adalah segmen Asahimas sepanjang 1,2 km, segmen Ancol Barat Seafront sepanjang 0,8 km, tanggul mitigasi Muara Angke sepanjang 1,1. Maka harapan saya kalau dari 28 itu 11 sekian sudah kita lakukan, masih kurang 16, sekian. Dan mudah-mudahan untuk tahun ini di 2026 yang paling utama adalah di Pantai Mutiara kurang lebih 430 meter sisi timur dan 100 sisi barat. Memang pembangunan kompleks sekali. Jadi kemudian kalau ada masukan, saran, dan bahkan kemarin kan banyak influencer yang hanya melihat di satu sisi dan kemudian memviralkan, nggak apa-apa. Ini menjadi hal yang kemudian saya meminta kepada sumber daya air untuk diantisipasi. Dan alhamdulillah kita bisa antisipasi dengan baik. Maka untuk yang kawasan Pelindo kami akan minta untuk di Muara Baru untuk segera dikoordinasikan, bekerja bersama-sama dengan sumber daya air. Saudara-saudara sekalian, hal yang berkaitan dengan Ancol, pekerjaan umum, KKP mudah-mudahan bisa dilakukan bersama-sama, dan untuk penanggulangan kejadian yang terjadi di Jakarta seperti rob kemarin mudah-mudahan akan lebih baik. Walaupun kemarin ada rembesan, tetapi secara keseluruhan aktivitas masyarakat berjalan dengan baik. Itu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan.
Jadi ada beberapa yang tadi sudah saya sebutkan, saya ingin ulangi lagi, di Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Green Bay Pluit, RM Marta Dinata, Ancol, dan Cilincing Marunda. Itulah yang kemarin mendapatkan atensi perhatian khusus. Sedangkan untuk penambalan sebenarnya bukan seperti karung-karung itu tadi, sebenarnya Bu Ika sudah menjelaskan. Bu Ika tolong dijelaskan sekali lagi. Izin menjelaskan Pak Gubernur, jadi kita melakukan perkuatan struktur dengan cara growting, menggunakan metode shotcrete, digali 3 meter, kemudian dicor dan diisi dengan menggunakan beton cor ready mix K500 untuk tanggul pengaman pantai. Saat ini sudah berjalan di hilir Nizam Zaman sepanjang 400 meter dan akan dilanjutkan sepanjang 1 kilometer. Jika ada memang kemarin satgas-satgas kami itu SOP-nya seperti itu Bapak Ibu sekalian, jika ada kebocoran mereka pasti akan melakukan penanganan darurat di hari yang sama terlebih dahulu. Tetapi hari-hari selanjutnya pasti perkuatan struktur terus dilaksanakan. Demikian Pak. Hal yang banyak tidak tahu selama kemarin diperkirakan akan terjadi rob, Bu Ika ini hampir setiap jam saya telepon. Saya minta laporannya karena bagi saya nggak mau hanya mendapatkan laporan yang baik dari yang lain. Karena yang paling bertanggung jawab Bu Ika pasti dia ada di lapangan dan kami cek terus menerus. Kalau masih ada kami silakan. Nggak ada? Jadi kami itu di 5 wilayah. Ada suku dinas sumber daya air dan di bawahnya ada satpel-satpel yang memang setiap minggu mengecek nggak cuma tanggul pengaman pantai, tapi pompa, sungai, waduk, dan tanggul pengaman pantai. Jadi memang titik-titik kritis itu nggak cuma tanggul pengaman pantai saja, tapi kami memang sudah mengetahui dari awal sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, contoh kayak di sini, dari awal memang sudah kita growting terlebih dahulu, tapi memang penanganannya bertahap karena panjangnya dari infrastruktur kami. Demikian. Pak, izin isu lain Pak, di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur itu tanahnya ada yang ambles sampai rumah roboh, rumah masyarakat roboh. Itu Pemprov DKI Jakarta sendiri apakah sudah meninjau ke sana atau seperti apa Pak? Jujur saya baru dengar ini. Tapi saya memang mengagendakan besok saya akan ke Jakarta Timur. Tapi habis ini saya telepon Pak Walinya. Tapi saya baru dengar. Dan juga begini rekan-rekan sekalian, walaupun Jakarta juga ada persoalan rob dan sebagainya, tetapi untuk hal yang berkaitan dengan kejadian bencana yang terjadi di Aceh, kemudian di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pemerintah Jakarta hadir. Hanya memang kami bukan yang kemudian ketika mengirim bantuan harus kami yang tampil di permukaan. Kami sudah mengirim, mudah-mudahan ini yang ketiga kalinya. Dan bantuan Jakarta mudah-mudahan memberi keringanan bagi saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang menghadapi bencana, baik itu di Aceh, di Sumatera Barat maupun di Sumatera Utara. Ada supir truk sampah di Jakarta Selatan yang meninggal dunia kemarin karena kelelahan. Itu karena mungkin overtime juga pekerjaannya, karena kabarnya seperti itu. Mungkin ada evaluasi. Saya mendapatkan laporan langsung dari Pak Wali Kota Jakarta Selatan mengenai hal tersebut. Memang yang bersangkutan juga terindikasi ada penyakit jantung. Dan saya sudah meminta karena dia sedang bekerja kemudian meninggal dunia untuk diberikan santunan yang maksimal. Dan kemarin sudah ditangani, diberikan santunan yang maksimal baik oleh dinas terkait dan juga oleh BPJS Ketenagakerjaan. Udah ditangani itu. Saya kebetulan monitor. Jadi pembahasan udah hampir final dan kan memang ada range yang, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan. Tetapi belum final karena memang masih ada dispute perbedaan antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha. Pemerintah Jakarta kan harus menjadi wasit yang adil dan kami akan memutuskan secara adil untuk itu. Terakhir kalau masih ada, kalau cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay updated, info terkini masih banyak.
Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.